Halo sahabat Dedi, jumpa kembali bersama Dedi. Kali ini saya mau bincang-bincang mengenai pengalaman saya menggunakan kamera Osmo Tiny itu digabung dengan AT Mini Pro, juga dengan Rodecaster Streamer X ya, sebagai single controller baik buat kamera maupun buat audio. Ya, jadi saya punya pengalaman tadi yang waktu di presentasi atau tayangan yang pertama tadi kita lihat bagaimana si Osmo Tiny itu kamera itu ketika digabung menggunakan AT Mini, begitu di switch kamera maka dia akan seperti tadi ya bentuknya. Jadi saya sudah berdiskusi dengan baik di local agent Osmo maupun dengan yang di Hong Kong, tapi saya belum dapat jawaban yang pas karena memang Osmo tersebut kalau masuk, karena dia itu menggunakan seperti webcam ya, pakai C, jadi dia tidak bisa langsung ke AT Mini, dia harus menggunakan ini ya. Ini namanya UVC to HDMI ya, khusus buat Osmo ya. Jadi dia ada ini buat HDMI-nya, kemudian ini buat power dan webcam-nya, kemudian ada remote-nya. Ya. Nah, masalahnya apabila kita menggunakan alat ini, ya kan, remote ini sama sekali tidak berfungsi. Ya. Karena saya baru set ini, saya ingin supaya dia efisien, supaya ketika saya menggunakan AT Mini, saya pindah-pindah kamera dari Sony ataupun Canon ataupun kamera lainnya, saya dan menggunakan Osmo, saya bisa menggunakan remote ini ya. Nah, sekarang saya akan menyalakan kamera Osmo itu ya, saya akan nyalakan. Oke. Nah, Osmo-nya sekarang sudah nyala ya. Saya akan switch. Dia kebetulan ada di channel 4 ya. Dia ada di channel 4. Saya akan switch ke channel 4. Nah, ini kamera dengan menggunakan Osmo ya. Ini Osmo. Jadi saya bisa pindahkan dari Osmo, kamera Osmo, dan langsung ke kamera utama yang di depan, yaitu Sony, tanpa ada perubahan seperti tadi ya. Nah, ini dengan Osmo, ini dengan Sony. Oke. Nah, sekarang kita akan coba apakah remote-nya berfungsi ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan Osmo. Nah, ini Osmo-nya. Saya akan coba remote-nya. Lihat ya, remote-nya berfungsi. Ini alat-alat yang Desk View namanya ya. Ini di depan ada keyboard. Ini adalah Streamer X dari Rodecaster ya, yang saya pakai sekarang. Dan nah, ini adalah Lindy splitter ya, di Lindy splitter, dan di bawahnya itu adalah Lindy ini splitter, ini Lindy switcher ya. Jadi ini buat monitor ke beberapa dan ini adalah AT Mini ya.
Jadi kalau saya kembalikan, jadi saya bisa menggunakan remote ini, ya remote ini saya kembalikan. Nah remote ini bisa dimanfaatkan, ya. Jadi saya kembali, saya coba remote-nya. Yang ini kembali ke remote-nya. Ini kalau sama. Jadi remote ini berfungsi. Sekarang saya bisa manfaatkan Osbot Tiny 2 ini dengan menggunakan ATEM ini, sehingga dia bisa berganti-ganti kamera, ya, tanpa seperti kejadian yang pertama tadi, ya. Jadi sekarang saya mau memperlihatkan kira-kira alatnya apa saja, ya, yang saya manfaatkan tadi seperti saya sampaikan. Sekarang saya switch ke akan saya tunjukkan beberapa unit yang akan saya ceritakan tadi. Ini adalah Osbot Tiny 2, ya, yang saya maksud tadi. Di sebelahnya adalah kamera Sony, kemudian di sebelahnya adalah monitor, dan sebelah kanannya itu adalah kamera Fuji. Baik, dan di bawahnya adalah salah satu monitor, dan ini adalah monitor dari iMac yang nanti akan dipergunakan sebagai input dari ATEM Mini 4 untuk kamera Osbot. Nah, ini ada di depan ini adalah kamera Osbot, ya. Dan ini di sebelah saya adalah penampilan dari zoom yang ada di menggunakan kamera Osbot, ya. Kalau saya pindahkan kamera 1, maka kalau saya pakai multi, maka ini adalah dia kamera Sony, ya. Dan kalau saya pindahkan, ini adalah kamera dari Osbot, ya. Saya balikkan lagi, ini kamera Sony, ya. Oke, saya akan balikan kamera Osbot, dan saya akan di bawah ini adalah ATEM Mini, ya. ATEM Mini, di bawah ini ATEM Mini, kemudian sebelahnya ini adalah Lindy splitter yang pertama, yang terdiri dari 2, dan ini adalah splitter yang kedua, yang 4. Dan ini sebelahnya adalah Rodecaster Streamer X, ya, Streamer X, dan ini Rodecaster Pro 2, ya. Ya, biasanya saya pakai itu ke rekam juga. Oke, nah sekarang kita akan coba apakah remote-nya berfungsi apa tidak, ya. Sekarang saya akan coba. Ini adalah remote-nya. Ya, ini adalah remote-nya. Nah, ini remote-nya. Oke, saya akan coba dia berfungsi apa tidak, ya. Ya, dia berfungsi. Ini dash view. Nah, yang pertama adalah dash view. Kemudian ini kembali. Nah, ini zoom view. Oke, dan semuanya itu berfungsi dengan baik dengan menggunakan combine dengan ATEM Mini-nya. Itu semua alat-alat yang ada di tempat saya. Dan kalau kita kembali ke ini, dan sebelahnya adalah GoPro kamera, dan juga nyaman. Dan ini satu lagi saya ambil, yang biasa saya pakai untuk desktop. Nah, ini adalah ya Canon, ya. Oke, itu semua alat-alat yang tadi saya ceritakan dan berhubungan dengan penggunaan
GoPro tersebut. Oke. Kamera Sony yang utama. Oke. Nah itu tadi alat-alat yang dipakai sehingga dia bisa berfungsi. Osbotnya bisa dipakai sebagai dipakai dengan combine dengan ATEM ini ya. Cuman osbotnya ini saya letakkan di dalam iMac. Dia dimasukin ke iMac menjadi monitor ya. Nah, ini saya coba lagi. Nah ini dia dengan osbot ya. Jadi ini kameranya osbot. Jadi nanti kalau mau saya edit mudah ya. Oke, kemudian saya rasa itu saja ya. Sharing dari gimana saya mengaktifkan osbot Tiny itu sehingga dia bisa dimanfaatkan dengan menggunakan ATEM ini. Ya. Sebab kalau saya menggunakan alat ini sebagai di convert webcamnya masuk ke ATEM ini, maka remote-nya tidak akan berfungsi. Ya. Jadi useless ya. Jadi saya tidak bisa memainkan remote. Tapi dengan metode ini nanti saya akan ada diagramnya sehingga mungkin lebih mudah dicerna ya. Oke. Mungkin secara singkat nanti saya akan jelaskan dengan gambarnya ya. Oke. Di dalam gambar ini atau diagram ini, diagram studio HDMI dan data connection diagram, kita bisa lihat bahwa saya mempunyai 5 kamera ya. Ada kamera Sony, kemudian Fuji, kemudian Canon, dan Osbot Mini yang tadi saya sebutkan juga ada 1 kamera GoPro. Nah, 3 kamera Sony atau Fuji dan Canon itu masuk ke dalam ATEM ini ya. Dan ATEM ini ada 5 output dan input dari HDMI. Nah, kemudian ada 1 juga input yaitu channel 4 itu dari hub ya. Dari hub, di mana hub ini terkoneksi dengan dari osbot ya. Jadi kamera osbot ini masuk ke hub, dia diproses di hub, ada yang masuk lagi ke iMac ya, dimana dia juga merekam, dan dari iMac ini dan juga dari ATEM Mini ini juga ada kabel C masuk ke dalam iMac, jadi diproses di sini. Nah, sehingga semua yang direkam dari osbot ini masuk ke hub, kemudian diolah dan dia masuk ke ATEM Mini channel 4, di mana dari ATEM Mini ini dia akan dikeluarkan melalui splitter. Dari splitter ini dia masuk ke streamer X, kemudian dia diproses di Mac Mini dan dia masuk ke dalam monitor yang di sebelah kiri. Sedangkan yang di monitor sebelah kanan ini juga dia memonitor dari ATEM Mini. Jadi ini adalah sekilas dari gambaran dari diagram HDMI yang bisa memperbaiki atau mengeliminasi tadi tampilan yang agak berantakan kalau kita masukkan osbot ini
langsung ke dalam ATM ini. Jadi hotspot ini saya masukkan ke dalam hub, ya. Kemudian dari hub ini dia diproses di dalam iMac dan dimasukin ke dalam channel 4, ya. Oke, demikian itulah gambaran dari koneksi diagram HDMI dan data dari alat-alat yang ada di tempat saya. Ini saya juga baru belajar, jadi saya bukan seorang ahli di dalam membuat konten video, cuman saya senang saja. Jadi saya bukan orang yang mencari nafkah dari jualan konten, ya, sehingga menjadi rezim clickbait namanya. Dan saya tidak menyebarkan DFK, ya, disinformasi, fitnah dan kebencian. Jadi saya khusus hanya diskusi-diskusi saja mengenai kegiatan-kegiatan, pengalaman yang bisa mungkin bermanfaat bagi teman-teman saya saja. Oke? Halo sobat-sobat Dedi, tadi saya sudah selesai dengan omon-omon hari ini, dan mudah-mudahan omon-omon lain bermanfaat buat sobat-sobat saya. Saya ucapkan terima kasih, dan sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, dan bunyikan lonceng agar sobat-sobat saya bisa mendapatkan berita-berita atau cerita-cerita yang lain dari saya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Salam sehat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.